Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sabihi dengan NIM 13142126. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Yang pertama, aspek utama sosial budaya. Bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan. Bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negara dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Contohnya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat. Kebudayaan yang telah tertanam dalam suatu masyarakat tidak selalu merupakan cara hidup terbaik bagi kesejahteraan dan martabat manusia maupun masyarakat itu. Persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Namun sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Hubungan dengan alam locus of control. Peterson 2003 mendefinisikan locus of control sebagai harapan seseorang tentang sumber penguatan yang khusus. Menurut Spector, mengemukakan bahwa locus of control didefinisikan sebagai kepercayaan umum bahwa keberhasilan dan kegagalan individu dikendalikan oleh perilaku individu internal, atau mungkin bahwa prestasi, kegagalan, dan keberhasilan dikendalikan oleh kekuatan lain seperti kesempatan, keberuntungan, dan nasib. Pandangan tentang peran wanita. Pandangan tradisional yang sangat relevan menempatkan kaum wanita pada posisi warga negara kelas 2 dengan peran yang sudah jelas, yaitu tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, dan membesarkan anak-anak. Di lingkungan masyarakat modern, pandangan telah banyak berubah, antara lain karena sekitar 50% umat manusia terdiri dari wanita. Gerakan emansipasi yang dipelopori oleh kaum wanita sendiri dan karena terbentuknya akses bagi kaum wanita untuk menikmati pendidikan formal sampai ke sastra yang paling tinggi sekalipun. Sistem keluarga besar. Seperti telah diketahui, dalam beberapa masyarakat dikenal dua tipe keluarga, yaitu nucleus family system dan extended family system. Dalam sistem keluarga inti, suatu keluarga hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya termasuk anak biologis dan anak angkat. Dalam sistem demikian, ikatan keluarga sangat ketat dalam arti bahwa seorang kepala keluarga hanya merasa bertanggung jawab atas kesejahteraannya para anggota keluarga. 2. Golongan masyarakat. Golongan tradisional. Golongan tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai, norma-norma, dan praktik yang telah ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat-adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Golongan masyarakat tradisional dalam pembangunan di bidang sosial budaya memiliki karakteristik yang khas dalam menghadapi perubahan dan pembangunan. Golongan modernis. Golongan modernis dalam pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya merujukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Tindakannya selalu didasarkan pada untung rugi bagi diri sendiri.
Yang ketiga, wahana utama pembangunan sosial budaya. Pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya langsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. Tetapi sebanyak aspek yang lain perlu pula ditangani melalui pendidikan formal seperti aspek moral, aspek etika, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, cara berpikir secara rasional, keberanian mengambil resiko, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Pelatihan dapat pula diselenggarakan untuk memberikan kemahiran dan keterampilan baru bagi semua profesi, jabatan, dan kedudukan. Pelatihan tidak hanya berupa kegiatan di kelas tetapi terdapat dalam bentuk-bentuk lain seperti seminar, diskusi, panel, konferensi, dan lain-lain. Pemberantasan buta huruf. Upaya pemberantasan buta huruf harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapapun akan mengakui bahwa kemampuan membaca dan menulis akan memperluas cakrawala pandangan seseorang. Misalnya, di suatu pihak ia dapat menggali sendiri informasi yang diperlukannya, dan di pihak lain yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang dimilikinya dan diperlukan oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.